minta maaf nggak bisa, menyampaikan terima kasih nggak bisa. Jadi akhirnya kelihatan sama orang tuh kayak orang sombong. Padahal sih belum nggak sombong, cuman nggak bisa ngomong. Paham ya? Bedain antara sombong dengan nggak bisa ngomong. Jadi ketemuan sama Abi tuh. Kalau bicara dosa banyak banget dosa. Kalau salah tuh banyak banget dosa. Salah perspektif manusia, bukan salah perspektif Allah. Ya begitu ketemu tuh diem baik. Diem. Nah orang yang di sampingnya tuh gemes kan. Kamu tuh udah dibaik-baikin, udah dikasih ini, udah dikasih itu, udah anaknya mondok, udah begini, tuh nggak ngucap tak sekalipun terima kasih tuh. Lalu udah ngecewakan berkali-kali, nggak bisa tak ngucap saya minta maaf. Ya udah tua, umur 43 atau 44. Itu kan berarti kalau sudah seumuran segitu nggak bisa basa-basi kan sudah bingung kan, tidak punya senjata. Jadi kalau berkelahi itu kalah, nggak bisa ngomong. Nah di situ anak-anak harusnya kamu sebagai santri bersyukur di pesantren. Seseorang mulai merintis itu ketika dia jualan, baru merintis. Kalau persoalan dunia, kalau persoalan ilmu ya kamu sudah bukan perintis, kamu lagi merintis ilmu sih. Cuman kalau persoalan dunia itu mulai mulai ngerintis tuh kalau udah jualan, ngerintis. Kan begini nih siklusnya panjang kan. Umur 7 tahun, kelas 1 SD. Kita hitung-hitungan misalnya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 tahun kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bener begitu ya hitungannya? Masuk zona kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3. Gini bukan sih? Tak kelas 6 mulainya. Umur 6 tahun tak kelas 1 SD. Berarti ini kelas 1, kelas 2, berarti ada yang kelas 3 SMP umur 18 tahun. Oh. Yes. Ini semester 1 dan 2. Semester 3 dan 4. Semester 5 dan 6. Semester 7 dan 8. Set. Kita ukir lagi ke bawah nih. Ke bawah ya. Berarti 23, mulai 23, 24, 25, 26, 27, 8. Posisi kamu di sini nih ya, paling ya, 18, 19. Dan 29, 30, 1, 2, 3, 34, 35, 36, 37. Nah ini seumuran Nabi lah patokannya, pakai patokan seumuran Nabi. Ini berarti sudah S1 nih ya, S1. Jadi yang paling enak itu lamar kerja dulu,
Paling bisa-bisanya ya, orang tuh ada yang kerja di umur segini lulus SMA, ada yang kerja di umur segini. Kerja 23, kan kerja nggak bisa jadi orang kaya. Kerja pengalaman setahun, kerja pengalaman 2 tahun, kerja pengalaman 3 tahun. Ini nih biasa udah bosen, udah jenuh, teman-temannya itu aja gitu tuh. Lalu kondisinya begitu-begitu aja kan. Kalau konsep walal akhiratu khairun laka minal akhir itu lebih baik daripada awal. Memang yang awal tuh awal tuh duniawi. Nah, duniawi itu hamasyah, semangat di awalnya aja. Apa aja semangat di awal. Nikah nanti semangat di awal, kerja semangat di awal, dagang semangat di awal, kuliah semangat di awal. Awal mah biasa. Kayak punya mobil lah, kayak punya motor, punya handphone, awal kan dilus-lus. Itu manusiawi ya, unsur sifatnya manusia begitu tuh. Tapi nanti di umur 25 atau 25 wis lah, katakan masih daripada nganggur, 4 tahun wis, tahun keempat lanjutin, tahun ke-5, tahun ke-6. Ini masa-masa kerja, bisa jadi dalam satu perusahaan atau gonta-ganti, masuk keluar maksudnya. Stuck, kondisi stuck, bosan kan, karena diatur, dimarah-marahin waktunya, emosionalnya, secara kepribadian. Nggak atur gimana sih, nggak seneng kan, jadi pengennya tuh berlepas diri. Nah, berlepas diri dia mau punya usaha sendiri gitu. Mulailah ngumpulin modal sampai 29, coba-coba. Ya ada yang 29 daripada nganggur, kerja apa seumur hidup, ada yang kerja. Ada beberapa bosan nggak, yang penting dapat duit. Ada kalanya orang begitu tuh, nggak apa bosan, yang penting dapat duit. Tapi umumnya 29. Nah, ini tahun pertama kita ngerintis nih. Bisnis kan jualan kan, sell and buy. Entah itu produksi, entah itu apa, entah itu ini apa, macam-macam. Ini pengalaman pertama, umur 29 itu pengalaman pertama jual. Tapi nggak langsung boom berhasil. Sepi, gagal, bongkar pasar, gagal, sepi, gagal. Kadang pengen kerja lagi gitu tuh. 2, 3, 4, 5. Setelah segini nih. Ini masa-masa belajar, tapi belajar sabar maksudnya ya. Kalau nggak bisa sabar, nggak bisa. Sepi kadang-kadang, seharian gak ada yang beli. Kadang-kadang ada yang ditipu. Ada yang udah bangun kontrakan tapi nggak ada yang mau kontrak gitu. Macam-macam lah lika-liku. Yang penting mah ini lulus kalau nggak punya utang ya. Kita ngomongin nggak punya utang, kita bicara yang tidak punya utang.
Andai, ini andai teman kita atau orang lain yang di umur 29 baru merintis, baru tahun pertama merintis, maka lebih baik kita merintis di umur 20, menjadikan ini tahun pertama dagang, ya enggak sih? Nggak dagang kek, nggak ternak kek, nggak tani kek, apa baik, tapi jadikan 5 tahun pertama itu jangan ngarep-ngarep duit. Ngarep-ngarep duit ya susah. 5 tahun pertama itu belajar gagal, belajar dimarahin customer, belajar dikecewain, belajar jeblos, belajar kesleo, belajar terbit tenggelam, belajar jatuh bangun, belajar begitu terus. Maka segala tragedi peristiwa yang terjadi di 5 tahun pertama, 20, 21, 22, 23, 24, 25 lah, itu anggap semuanya ilmu aja, ilmu. Ini ilmu, itu ilmu setiap hari itu ilmu. Ngerasainnya tuh begitu. Jangan gagal lagi, kan emang 5 tahun pertama mah lagi nyari ilmu kita tuh. Tapi sudah mulai kita di umur 20 tahun mulai, di umur 25, 26 petik hasilnya. Sedangkan orang-orang kerja di luar sana belum memetik hasilnya, baru memulai nanti di umur 29. Paham nggak begitu? Nah, salahnya kita itu berharapnya terlalu tinggi, ekspektasinya terlalu tinggi. Nggak apa-apa, tapi kita lupa bahwa segala proses itu butuh sandungan, butuh jatuh bangun, butuh tangisan, butuh kehabisan uang, butuh kejenuhan. Itu tuh kolaborasi yang benar namanya. Kan tidak bisa sih hidup tuh mulus terus enak, nggak bisa. Harus selalu gitu. Saya seumur 20 tahun mulai kita jualan, atau lebih sederhana lagi di umur 18 mulai jualan, entah itu mider kayak, ya kan ujiannya malu, ujiannya apa, produknya masih sisa, setiap hari baik begitu tuh, sampai setengah tahun gini-gini baik, rugi. Nah, dengan kita gagal setengah tahun, tapi asal jangan nyerah, itu yang penting mah. Kalau nyerah udah nggak bisa. Kan target kita 5 tahun nih, 5 tahun. Nah, setengah tahun itu bikin kita mikir, jangan nyerah, mikir. Itu 5 tahun tuh di umur 20 tahun. 20 tahun, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, barangnya masih ada, nggak laku apa gitu. Ya terus lanjut setengah tahun lagi. Nah, setelah mulai ada ide-ide, oh, orang tuh sukanya yang begini ya, sukanya yang rada pulen ya, sukanya yang ada airnya ya, sukanya yang kecapnya begini ya, sukanya yang sausnya begini ya. Terus itu tuh mulai belajar mengenal banyak orang, anak-anak gitu tuh, mengenal lidahnya orang. Kalau misalnya jualan makanan, kalau jualan produk, mengenal tempat-tempat yang rame, instansi-instansi rame, keliling lagi, jajan, berprospek. Tapi ya jangan jualan mandek gitu. Bukan gitu maksud Abi mah, bukan jualan bubur dari kecil sampai tua, bukan begitu, bukan. Tapi yang kira-kira kita bisa melayangkan cabang. Abi udah dapat ilmu banget nih dari pecel lele, dari bubur ayam, dapat ilmu banget. Capek banget, capek udah 2 tahun mah ada. Tapi baru 2 tahun gitu lah, Bu Kiki 2 tahun. Ya sampai banget, kayak ngos-ngosan gitu tuh. Ngos-ngos udah baru 2 tahun. Nanti ya, cari ilmu lagi, cari resep lagi, perbandingan lagi. Ada masalah lagi, ada problem lagi, ada huru-hara lagi, diperbaiki lagi terus. Itu kan, itu adalah media belajar gitu.
Itu namanya media belajar. Kalau anak kecil menganggapnya itu sebuah kegagalan adalah sebuah kegagalan. Tapi kalau orang pikirannya tua dan kegagalan itu emang bisa menjadikan kita sebagai ilmu. Mungkin cara marketingnya yang kurang. Udah kok udah bagus, mungkin tempatnya kurang rame. Udah bagus. Apalagi sih, mungkin pelayanannya kurang ramah. Udah bagus, mungkin sambelnya kurang encer. Udah bagus, mungkin ayamnya kurang resep bumbunya. Terus kan belajar kan, cek. Aduh, udah capek banget. Udah kayak apalagi sih aib kita gitu loh. Apalagi sih aib kita gitu. Enggak, Abi ikut-ikutan pusing, tapi pusingnya kita tuh bukan pusing nyerah. Merundelinya tuh gitu tuh. Itu belajar anak santri baru namanya. Semua pengusaha besar itu mengalami semua itu. Enggak begitu jualan lalu orang langsung, "Mang, saya dulu, Mang. Enggak ada begitu. Ada orang jualan begitu, ngantri sampai 1.000 orang, ya gak ada. Mie gacoan udah punya nama anak-anak. McDonald's yang ngerintisnya juga pahit itu tuh. KFC ngerintisnya juga pahit itu tuh. Kalau udah buka cabang udah dikenal. Nah, produk kita mau buat apa? Mau buat meja atau mau buat kursi, mau keahlian kita apa? Segala keahlian kita itu bisa dijual oleh orang lain. Ini nanti kita maksudnya mengkiaskannya sama ilmu ya. Cuman Abi pengkiasan dan contoh awalnya terhadap usaha. Duh, apalagi sih ini gitu. Ya udah, daripada 700.000 per bulan. Sementing paginya dipakai bubur ayam. Bubur ayam ketika Kang Sarman ngasih kabar hari ini porsinya 4, aduh, lemes lagi. Tapi tetap belajar terus. Dari jualan gorengan, dari jualan sarapan, gagal maning, keluar lagi, gagal maning, metu maning habis itu 300, metu maning 200, hampir tiap hari sih anak. Di maning kilo duitnya, metu maning 50, metu maning kian, metu man terus. Bukan ambisi pengen jadi kaya raya, bukan. Cuman kalau udah begini anak-anak ya, kita di tengah-tengah hutan gitu loh, nggak ada korek api. Bagaimana cara menghasilkan api? Apa? Benturkan batu dengan, tapi itu angel banget kan. Jangan sejadi kita bukan orang hutan. Tuh sampai tuh sudah pegel putus asa tuh. Nggak jadi. Tapi sekalinya jadi nak. Ngerti kan maksudnya? Tapi ketika itu udah ribuan kali gitu sampai yang namanya bibir tuh digigit-gigit aja, gitu kan. Orang kalau udah capek dalam hidup tuh begitu. Gak jadi ini, sayanya lapar, pengen makan tapi nggak ada api gitu tuh. Terus cuk. Tapi pasti nih ya, ada satu api yang menyala. Cik, alhamdulillah, mati lagi. Mati tuh, mengkel tuh bener-bener mengkel. Dibuang batu, lempar di mukanya buaya gitu tuh. Emang kesel tuh, menjalani hidup tuh kesel. Tapi harus belajar. Begitu loh, sabar. Telatenin yang benar. Nanti Allah karuniakan ada sendiri. Ayo yang kering-kering, yang jangan kasih terus ngabang di mana-mana, gede di mana-mana. Tapi begininya nih yang benar. Ya itu memang renungin hidup diri sendiri itu tentang usaha tuh ya. Meskipun bukan habis secara langsung, tapi modal tuh capek anak-anak. Yang harusnya Abi beli AC nggak beli AC gitu tuh. Yang harusnya beli ini enggak, yang harus ini enggak, beli ini enggak. Yang Umi harusnya beli cincin atau anting enggak gitu. Dikorupsi aja sih uang. Buat modal lagi. Sampai kapan? Rahasia ilahi kan begitu. Nggak ngerti kita kapan sampainya.
nggak ngerti ya kapan sampainya. Ya Abi udah umur 7 tahun, 37. Kalau bicara orang besar, Abi itu belum punya apa-apa, nah kan. Jangan kamu yang ukurnya Abi punya ini. Kalau kamu sih belum punya apa-apa gitu tuh. Nah, setahun capek. Udah pengen naik, di semester ketiga mulai lagi capek lagi. Semester keempat mulai nggak enak lagi. Semester terus, tapi sambil belajar, jangan ngeluhnya doang. Kalau ngeluhnya doang sih nggak aja, sambil belajar, merenung, perbaiki, belajar. Mungkin sayanya yang terlambat datangnya, mungkin yang tidak kurang konsekuen, mungkin terlalu ada berbagai macam kemungkinan lah. Wis, tapi diingat-ingat biasanya kalau istiqomah bagus itu di tahun kelima, di tahun keenam tuh ada setitik tapi ya jangan kepedean, setitik cahaya. Setitik cahaya. Ngukurnya apa? Kamu ngukur kamu tuh yang mondoknya sudah 4 tahun, ngerti kan? Kamu tuh sudah banyak belajar di pondok kan? Belajar perih, belajar kangen, belajar rindu, belajar adaptasi, belajar bersikap dengan orang yang membenci kita. Itu tuh nggak usah dikasih tahu sama Abi. Kamu dimasukin ke pesantren udah belajar segala-galanya. Setiap hari tuh belajar terus. Belajar nangan orang yang toksik, belajar nangan orang MPD, belajar ini, belajar itu, sambil mempelajari sorob yang angel, mencari nahwu, belajar i'lal, belajar ini, dan di tahun baru keempat, kamu nggak kerasa ketika Abi nerjemahin Fathul Mu'in, kamu paham, Bulughul Maram ngerti, kamu baca takrib ngerti, kamu baca Bulughul Maram ngerti. Dan nggak ada orang belajar sampai bisa takrib baca tuh dengan nahwu sorobnya, dengan nerjemahin, dengan menjelaskan tuh udah susah banget. Susah banget, dan serius ini susah banget. Keempat ya, kan jangan merasa kamu pede sudah berhasil. Keempat, kelima nanti ada lagi, keenam, ketujuh, macam-macam. Cuman pembelajaran yang rada matang itu adalah kelima. Nah, keenam nih mulai ada sedikit kedewasaan. Terus begitu juga dalam usaha. Di tahun ke-6 mulai ada perkembangan biasanya. Pelanggan mulai datang, istiqomah. Duit tuh ada aja, tapi nggak kaya gitu lah. Tahun ke-6 duit tuh aja masuk, nggak rugi. Ini mah kata ahli ya. Ahlinya siapa tapi nggak tahu. Tapi di tahun kelima itu kita mungkin banyak ruginya. Apes, rugi, harus ruku, harus sujud, harus apa gitu. Nah, nanti tahun ke-6 nih mulai nggak rugi, tapi juga nggak kaya. Ngerti kan? Tahun ke-6. Nah, kita di umur 25 udah jadi pengusaha meskipun nggak kaya. Mereka belum mulai aja. Masih kerja soalnya. Lah, kerja kan nggak begini. Nih, kenapa kerja dengan kita yang umur 20 tahun kita merintis kerja? Karena kerja itu nggak dapat banyak ilmu. Ngerti kan? Yang dikerjakan itu jadi stuck. Itu aja tanggal 1 gajian, itu aja tanggal 1 gajian, itu aja tanggal 1 gajian. Terus begitu. Kalau usaha warna-warni, gagal, defisit, ditipu orang, tempatnya pindah-pindah, resepnya harus ganti-ganti. Nah, itu warna-warninya nih, sehingga lebih banyak ilmunya para pengusaha ketimbang ilmunya para pekerja. Ngerti ya begitu ya. Tapi lumayan di tahun kelima ini kita sudah mulai sudah mulai menghasilkan. Meskipun sebulan baru 2 juta 3 juta, tapi jangan ngiri sama mereka nih, jangan. Walangnya tuh jangan ngiri sama mereka. Biarin mereka sih awalnya senang-senang bisa kredit motor NMAX. Jangan kreditan dulu, jangan ngutang-ngutang dulu, udah biarin. Yang penting nggak punya utang aja dulu. Sebulan 2 juta dagang begini, sebulan 2 juta, sebulan 1.500.000, kan nggak menentu.
Tapi udah punya pelanggan, udah punya pengalaman, udah bisa marketing, udah bisa ngomong, udah bisa apa, udah pengalamannya udah banyak sih 5 tahun. Udah bisa lanang selonong, udah bisa nego, udah bisa wah wis luar biasa. Bocah sih dorong dua-dua acan gitu. Ngerti kan? Dia baru keluar dari pekerjaannya, bosan di tempat kerjanya, lalu di umur 29 baru jreng mulai. Kita sudah melahap ini, dia yang umur 29 perilakunya sama dengan kita pada saat umur 20 tahun. Ngerti kan? Iya, perilakunya sama aja, persis. Bisa jadi 29 tuh, wah abot dia ternyata ya. Usaha tuh abot ya. Ya abot mas, siapa yang bilang enak tuh. Tapi sabari 5 tahun, sabari 5 tahun. Nanti tahun ke-6 tuh ada sedikit cahaya. Nah, cahaya itu akan mulai banyak itu di umur berapa? 10 tahun. Abi nggak ngerti ilmu tanaman ya. Sekali lagi, Abi katakan pada kalian, Abi itu banyak gagalnya karena Abi gak ilmu. Beli tanaman, pengen belinya aja gitu, tahu? Ini beli ini, oh, ditanam pada mati. Ya emang nggak punya ilmu sih. Semangat mah gede kayak gunung, tapi ilmunya kayak kerikil. Ya kan orang kalau udah punya ilmu, terus ini salah ini salah ini, ngerti tuh. Ayo beli kelinci, kelinci. Pak Eri itu ada yang 1.500.000, ada yang apa. Itu kelenger semua. Kenapa coba? Karena tidak punya ilmu. Ilmu itu bahasa Arab ilmun. Alam, menguasai. Nanti masuk ke dalam bahasa pengalaman. Pengalaman. Jadi pengalaman. Sama aja. Oh, butuhnya pengalaman, butuhnya ilmu tuh di situ. Ayam mati semua, 12 tinggal 3. Alhamdulillah lah 3, alhamdulillah masih ada umur. Sementara yang tidak pernah kita kulik, nggak ada ujiannya. Si kucing-kucing pada urip, umurnya pada wadawa. Ngerti kan? Herannya Abi itu di situ. Kita yang fokus mikirin ini makanya apa, ini makanya apa, ini makanya apa. Wa kafa billahi kafila. Jaminanmu dengan jaminan Allah itu beda, cum. Ngerti kan? Kucing, ayam, jago yang diliar-liarkan, cacing apa tuh umurnya justru lebih panjang-panjang karena yang menjamin langsung Allah. Kelinci yang menjamin cime ya wis 2 tahun. 2 bulan mati. Ikan kita beli di Kelengkong kemarin yang menjamin Alfa Sidik itu udah dikafalin 2. Kafal 2. Coba kalau ikan-ikan di laut, bayangin siapa yang ngasih makan? Uripe ku dawa-dawa bisa. Kita yang ngasih makan lohan apa pengennya nggak mati kabeh. Tapi yang di laut apa tuh? Lele ya, lele. Andai kan kita, ini sih katanya, kita tanam misalnya 10.000, itu bisa jadi nanti panen itu cuman 2.000 sih katanya. Tapi kiloannya naik gitu loh. Dipelihara dengan baik sama manusia. Kurang apa coba? Dikasih makan, dikasih ini, dikasih itu, sampai pada mati padahal. Yang dijamin Allah justru. Padahal kita medit kan sama kucing. Mana? Gitu, tapi itu umurnya bisa panjang. Ya beda. Kita bukan bahas tauhid begitulah. Kita sedang membahas tentang kita sedang merintis sebenarnya. Kita sedang merintis. Dan kegagalan itu sudah berkali-kali. Karena apa? Kurangnya ilmu. Ilmunya kita tuh kurang. Ternyata Abi ngobrol sama tukang tanaman tuh. Tanaman apa aja yang penting tuh tangkainya yang besar dulu. Jadi kamu jangan bangga dengan sama Lee Kuan Yew yang sudah menjuntai ke atas tuh. Lihat tangkainya dulu. Kan tangkai tadi segini, tangkai kan namanya. Tangkai itu segini. Nanti tangkai itu bisa jadi segini tuh. Apa aja pohon. Kalau tangkainya udah segini, mau mangga, mau apa, untuk mengeluarkan tunas baru atau untuk mengeluarkan daun, untuk mengeluarkan buah itu akan gampang.
Tapi kalau tangkainya masih segini, oh ya masih gampang mati. Iya kan, anak baru lah masih gampang mati. Nah, tapi untuk jadi kita ini fokusnya adalah ke daun, misalnya ke buah. Ih, daunnya ada yang muncul apa? Bukan, ternyata salah. Abi itu salah begitu. Ternyata kata tukang taman, fokusnya ini nih, tangkainya gede apa belum. Kalau tangkainya udah gede, kita nggak pernah kerasa kersem itu ternyata daunnya udah ribuan. Tapi kita lihat tangkainya gede, tapi ke gitu nggak kerasa. Oh, berarti tangkainya, iya, kalau tangkainya udah tumbuh, nanti daun-daun buah-buahan sih dengan sendirinya akan jadi kayak seabrek-abruk gitu tuh. Tapi kalau tangkainya kecil, kita jangan bangga lah adanya daun-daun yang muncul nih. Jangan bangga. Potong aja udah nggak. Yang penting tangkai, gedein tangkai terus gede. Set, langsung jadi. Nah, tangkai itu kayak merintis tuh. Gitu. Tahu kan? Sedangkan daun-daunan yang ini tangkainya satu sudah keluar daun, kita kan senangnya bukan main. Iya kan? Tangkainya tuh satu tapi udah kayak daun tuh. Ih, udah tumbuh. Padahal besoknya mau dikubur ini. Iya, ini kita tuh jangan bang, kita lihat ininya nih, ini tangkainya nih, ininya nih, lihatnya tuh. Oh, masih kecil, udah jangan bangga. Dipotong juga sudah nggak apa-apa. Potong lagi, yang ini ditanam lagi, katanya gitu. Itu potong lagi, yang ini tanam lagi, potong lagi, yang ini. Sampai ketika sudah tangkainya segini nih, atau segini nih, sudah, meskipun pendek juga harus berbahagia itu. Tapi untuk tangkainya segini tuh butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Nah, ada lagi ilmu tentang bambu. Jadi bambu kok kayaknya tingginya kok lama ya? Enggak, bambu itu emang tidak fokus ke tinggi, fokus ke akar. Cuk. Itu kalau akarnya udah, nanti set, gampang dengan sendirinya. Dengan sendiri itu gampang. Jadi kekuatan dulu. Yang diutamakan tuh kekuatan dulu. Nah, di masa-masa inilah kita tuh pengennya kadang-kadang tuh nyerah. Langsung ambisi pengen kerja. Ngejual ijazah. Apalah gitu. Sebenarnya sih sekolah tuh rada buang-buang waktu ya, sangat buang-buang waktu. Sebenarnya anak tuh mondok, keluar dari pondok ya, kalau umur 20 tahun langsung lah dan jualan apa, belajar. Atau dari sekarang belajar jualan, biar banyak ngeluhnya udah biasa nih. Tuh nggak ada yang beli ya bu, nah biasa. Hari pertama, hari kedua, hari ke 100 begitu terus lah. Pusing lah, nggak ada yang beli, nggak ada yang apa ya, nggak enak sih makanannya. Terus gimana caranya enak lah, ini nih mulai bagus kan ya, dikasih kecapnya ini dicoba, tetep sepi kasih kecap itu, coba sausnya ini nah kasih saus ini udah, kecap udah kan. Anak segitu, coba ininya digedein, ini dikecilin, ini terus begitu ya, nanti lama-lama tuh ada subuhnya. Nah, belajar begitu tuh anak-anak 5 tahun. Taicha tuh baru mulai. Jangan dikira sudah senior, baru mulai ngedit. Belajar, oh ternyata daya tariknya di sininya, ternyata ini harus segininya, ini sininya. Belum jadi profesional. Belum jadi profesional. Yang ada sih hal yang gampang, anak kecil aja bisa gitu. Tapi editan kita yang diterima oleh banyak follower, diterima oleh banyak orang kan emang nggak angel. Kalau cuma ngedit sih ya, Egas juga bisa. Udah ngedit bagus-bagus, sudah pinter ngeditnya, pakai ini, just di YouTubein, nggak ada yang nonton. Apa nih kira-kira? Nggak ada yang nonton. Apa ya kira-kira? Ya nonton terus. Sampai suatu ketika nanti ada yang membludak satu. Nah, jadikanlah prinsip seperti ini dalam naluri kita tuh ada. Sehingga tertarget hidup kita. Jadi, suatu ketika kita itu mengalami kegagalan, kita nggak ngeluh. Kita itu sedang belajar, lagi belajar, sampai umur sekian nih anak-anak, sampai umur 4 tahun, 5 tahun kamu di pondok tuh bagi habis sih sempurna.
agak sempurna. Cuman kritikan-kritikan kan masih harus ada. Dimarahin masih tetap. Disewotin masih harus ada. Tetap untuk pengembangan diri, pengembangan diri. Sementara yang kuliah di luar sana belum mulai-mulai aja. Mondok sehari tuh udah nangis. Mondok sehari udah nangis. Apal fa'ala yaf'ulu fa'lan tuh 4 bulan. Baru 4 bulan itu. Kamu sudah tinggal, oh ini isim fa'il, ini isim maf'ul, ini fi'il madi, ini kasih dhamir fa'il muta'arif, udah lancar semua, Bu. Ngebangunnya ini kan yang susah. Ngilangin cengeng, ngilangin NPD-nya, ngilangin apanya. Nah, di pesantren tuh begitu. Mau di pesantren, mau menggali ilmu, mau apa dan sebagainya. Terlihat berharap tuh yang rada dewasa. Berpikir tuh yang rada dewasa. Segala sesuatu butuh proses, nggak memetik asyik saya kerja. Oh iya ya, segala sesuatu itu nikmat di awalnya aja, semangat di awalnya aja, kenalan sama orang-orang baru. Ya akhirnya sih engkau jenuh dewe, dikiang dewe, males dewe, apa dewe. Apalagi kalau di tempat kerja sudah mulai sikut-sikutan sama temen kita ngelaporin kepada atasan, udah bikin kesel aja, musuh-musuhan, geng-gengan di pabrik, sudah. Jadi kita makin gak maju, makin mundur. Maka bercita-citalah, kalau urusan dunia bercita-cita jadi pengusaha, meskipun harus merintis sampai 10 tahun. Ketimbang kamu kerja, uangnya 2 juta, uang mah tetap ada terus. Kalau kerja tuh enaknya gitu, ada tuh. Tapi fix kamu tuh utangnya banyak, nggak bakal bisa beli rumah orang kerja tuh di Indonesia ya. Kalau kerja di Jepang bisa, kalau kerja di Indonesia nggak bakal bisa beli rumah. 10 tahun, 20 tahun nggak bisa rumah. Kerja 30 nggak bisa bikin rumah. Kerja 30 tahun nggak bakal bisa bikin rumah. Sok aja. Tapi usaha, kamu punya order, kemudian ternyata yang beli sampai 1 miliar, rumah bisa, mobil bisa, kawin bisa, biayai suami bisa, nafkahin suami, ya, nafkahin suami bisa gitu loh. Ya emang tadinya kan, tapi ketika ada orderan satu, cebar gitu, wow, langsung ini jangan dibuat mainan uangnya. Nih toko Madura, ini buat kontrakan, ini buat bisnis motor, ini buat ini, nah bang enak di mana-mana. Nah itulah calon orang kaya, terus nggak mau kerja. Tapi kalau kerja mah tetap ya artinya punya uang dasar dulu lah, maksudnya punya uang dasar dulu, kita diperbudak dulu, disuruh-suruh dulu, jadi jongos, guru dijongosin sama kepala sekolah, ya umum gitu. Nanti lama-lama kita jadi kepala sekolah. Tapi apakah kepala sekolah bisa bikin rumah? Nggak bisa. Kalau toh bisa, uangnya pasti ngutang di bank. Jaminannya SK dari sekolahan. Nah, SK kan laku dijamin. Nah, maka prinsip kita nih, kita harus kita nih umur berapa sekarang kita? Oh, kita tuh umurnya umur 19 tahun atau 18. Mulailah ngerintis. Apa kayak gitu, jangan enggak sama sekali, apa kayak yang harus dirintis gitu. Jangan ngandelin ijazah. Apa yang harus dirintis, apa yang kira-kira orang lain belum mulai tapi saya udah berada di tengah-tengah jalan, saya di tengah, orang tuh baru mulai deh. Terus teman-teman Abi ya, Kang Salman tuh kayak baru mulai, kayak baru mulai lagi, sudah mengalami banyak kepahitan, nih baru mulai lagi, ini baru mulai lagi. Kemarin Pak Eri kan jualan baru mulai, umur 48 sama Mbak Nike tuh baru mulai. Kenapa nggak dari dulu gitu loh, ketika umur 18 tahun? Ya karena disibukkan dengan kerja, dapat duit. Nah kepikiran kerja ya bosen, setelah maning saya mau mati, tapi uangnya nggak banyak, tanah belum bisa beli, saya pengen usaha lah. Ya jualan biasa, jualan tutup lagi, umum kan begitu. Nah itu resikonya, kita pengalaman ya dari belajar dari Abi, belajar dari Barani,
belajar dari apa namanya, itu tuh Barani dulu jualan apa Kang Miftah tuh? Lumpia. Oh ya jualan tuh ya. Belajar dari roti-rotian, belajar keliling-keliling kulpia, udah belajarnya semua belajar. Direnungi artinya, dikeluari maknanya gitu. Ya, suatu ketika Allah angkat-angkat derajat kita dengan sendirinya. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajatnya bakal, yang penting maksudnya gini, jangan jualan buburnya terus sampai tua, jangan. Sebenarnya kalau udah ditabung dong uangnya, cabang bubur lagi kayak gitu, maksudnya apa itu? Cabang bubur lagi kayak, cabang bubur lagi kan, cabang bubur lagi, cabang bubur lagi. Kan misalnya kamu punya outlet bubur, sehari dapat untung cuma 200.000 misal, tapi agak susah ya ini ya, biasanya setahun 2 tahunan. Berarti kalau misalnya setahun dapat berapa, sebulan atau berapa? 200.000 berarti 6 juta. Ini 12 juta kan? Iya enggak? Ini 18 juta. Ini 20 juta, 24 juta. Tambah lagi berarti berapa? Lumayan jualan apa Neng? Bubur. Oh jangan jadi mantu saya jualan bubur. Tapi cabang saya 6. Oh iya siap. Nah. Cabang 6 bubur lebih baik daripada uang kantoran. Kantoran paling 8 juta. 8 juta, 7 juta, tapi itu 8 juta itu baik. 8 juta terus. Nggak naik maksudnya tuh. Nggak naiknya nanti berapa tahun kemudian baru 10 juta, berapa tahun kemudian. Tapi orang kantoran tetap kayak begini, orang kantoran nggak lapar lah, artinya kan nggak lapar, punya kendaraan gitu. Tapi 10 juta setiap bulan, artinya kan 10 juta setiap bulan. Kalau pengusaha 1, 2, 3, 4, 5 berarti 30. Berarti tadi berapa? 30. Itu kalau 5 ya. Kamu tahu outlet di sana ya, di sana. Sakit banget di sana kata itu. Luar biasa. Kalau sehari dapat sekian itu apa sih? Jalan mereka duit kan maksudnya. Duit sih nggak punya. Tapi kan mikirin kan, sakit banyak ya. Chicken ini cabangnya begini, Abu Chicken cabangnya begini, sana cabangnya begini. Ada bengkel ini cabangnya di sini, ada di sini. Kontrakan yang ada di apa namanya? Bahwa Tegalwangi, Barani itu ternyata dalam satu kota aja punya 21 kontrakan itu. Satu kontrakan isinya 100 rumah. Wayang ya, duit melulu gitu isinya tuh. Duit melulu. Sementara kita 2.000 perak aja tuh. Ya. 2.000 perak, jangankan 2 miliar, 2.000 perak ngos-ngosan gitu dapat uang. Adakah di sini yang bisa mencari uang 2.000 perak tapi halalan thayyiban? Gak bisa kan? 2.000, bisa nggak nyari uang 2.000? Targetin dulu, bisa. Saya harus bisa nyari uang 2.000. Belajar. Maksudnya dimulai dari yang kecil dulu. Paham nggak? Misalnya, Barani. Kalau Barani ngejual roti berapa harganya? 3.000, oke. Katakan 3.000. Kita belajar nih. Juga jangan nyari untung nih. Sampai yang kaya-kaya, misalnya Bu Yaya, Bu siapa. Belajar, tujuannya buat belajar. Bukan buat narjetin diri, kemampuan diri misalnya. Bukan suruh kamu jualan, apa aja kamu mau jahit, mau apa terserah. Barani, kalau saya belanja di Barani dan saya menjualkan 3.000 lagi, nanti belanjanya berapa? Ya sudah 2.800 saja. Oke siap. Berarti untungnya berapa? 200 perak. Bisakah saya sehari dapetin uang dari keringat saya itu 2.000 perak? Coba. Maka untuk mendapatkan 2.000 perak berarti 200 dikali 10 dong. Ya kan? Barani, sini rotinya 10, saya jualin. Bisa kamu jual 10 laku, tapi jangan ke santri. Nggak hebat kalau ke santri mah. Santri mah belinya karena nggak enakan. Ya. Bukan karena enak, tapi karena nggak enak.
Udah beli. Kamu bisa nggak 10? Kamu akan ngerasain capeknya. Untuk dapat 2000 aja nih, aduh capek banget. Ke warung ini nggak mau ditolak, warung ini diketawain, warung ini ketemu sama mantan, aduh skater mana. Jadi untuk mendapatkan 2000 nih anak-anak, bukan 2 miliar, 2000. Tapi ketika kau berhasil 2000 per hari, 2000 besoknya, 2000 besoknya, skillnya tambah 4000, skillnya tambah 10.000, skillnya tambah 20.000, skillnya tambah per hari 100.000. Kalau per hari bisa 100.000, berarti per bulan 3 juta. Lumayan kan? Buat beli permen mah. Lumayan 3 juta. Skillnya tambah per harinya 1 juta. Berapa kalau per harinya 1 juta? Per bulannya? 30. Kalau per harinya itu 100 juta. Wih, mantep. 3M kita per bulan. Iya kan? Anak yatim, kumpul semua. Nggak jejeli cangkem. Nah, itu orang kaya kan sombong-sombong begitu. Oh, 3 miliar aja sebulan, bayangin 3 miliar. Kalau 10 bulan, Masya Allah, luar biasa, sudah 300 miliar. 300 miliar itu nak, kalau buat beli es doger tuh nggak tahu ya. Kelembu apa bisa ngurus umur gua apa? Ya bayangin kalau mobil 200 juta, 200 juta belum 1M. Mobil berapa? 200 juta. Rumah 500 juta, bagus ya. 700 juta. Kasih taman deh 100 juta, 800 juta. Kasih kolam renang yang kecil 50 juta. Nggak 1 miliar rumah kita mewah dan punya mobil tuh. Nggak 1 miliar. Sementara uang kita 200 miliar. Jadi mau dikemanain kekayaan kita nih? Iya kan? Ngomong ke Abi, saya itu gimana, buang duitnya gimana? Iya kan? Harusnya gitu. Jangan kepada ambil utang uang dong, 2 juta aja. Jangan datang gitu. Nggak enak. Abi mau curhat, Abi, gimana ya hidup saya itu penuh dengan kegelisahan. Apa tuh Fitri? Nggak tahu, kepikiran sama hisab, gitu ya. Awalnya hisabnya, takut matinya, su'ul khotimah. Ya kenapa takut gitu? Saya takut kewaregen, kebanyakan minum. Saya pengen minum banyak nggak muat, pengen makan banyak nggak muat. Rumah dikasih kulkas 14 juga nggak muat. Dikasih yang namanya kipas 1000 juga nggak muat. Saya udah mencoba bikin rumah 1000, uangnya masih lebih ya. Saya beli mobil 4.000, uangnya masih lebih. Saya harus buang ke laut mana ini? Ke balong mana yang kira-kira bisa nampung uang saya? Kan enak begitu tuh. Jadi berawal dari 2000 gitu. Maksud Abi itu mulai bukan masalah usaha, bukan, tapi persoalan ilmu. Mulai dari fa'ala yaf'ulu fa'lan, belajar lagi takrib, Fil haqiqah kita akan sampai pada derajat alim, derajat ulama, belajar tabakhur fi kullil ilm, fi jami'il ilm. Itu mah umum ya, semua kalau berusaha benar. Sehari ngapalin imriti sebet aja. Sok mulai sekarang sebet. 200 hari itu kurang daripada 1 tahun. Iya kan? Hatam kita sudah. Hatam. Persoalannya malesnya kita. Itu aja malesnya kita. Takor, wallahu a'lam.